Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ganindra, kelas Teknik Informatika 3F, NIM 19533148. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS Pancasila. Di sini ada subtema yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila, sumber historis, sosiologis, dan politis, dinamika dan tantangan, esensi dan urgensi, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan logos yang berarti ilmu. Menurut Sastra Prateja tahun 2001, ideologi yang merupakan seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi sistem yang teratur. Lanjutan. Ideologi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Martin Schlieder adalah ideologi sebagai sistem kepercayaan. Yang kedua, Alvin Gilder yang adalah ideologi sebagai proyek nasional. Yang terakhir, Paul Hirsch adalah ideologi sebagai relasi sosial. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu tantangan ideologi negara Pancasila adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling berketerhubungan antara masyarakat suatu bangsa dengan bangsa lain sehingga lebih terbuka. Fase perkembangan globalisasi. Yang pertama, fase embrio, fase pertumbuhan, fase take off, fase perjuangan hegemoni, fase ketidakpastian, fase kebudayaan global. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Masa pemerintahan Presiden Habibie, resonansi Pancasila saat ini kurang bergema. Lanjutan, masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ideologi Pancasila cenderung melemah karena kebebasan berpendapat dengan penghapusan tab nomor tersebut. Masa pemerintahan Presiden Megawati, ideologi Pancasila semakin kehilangan formalitas dengan disahkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pendidikan tinggi. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, beragam di Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling menghargai dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia, bentuk solidaritas, rasa setia kawan, dan cinta tanah air. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saling menolong, hidup sederhana, tidak berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, penghargaan tentang HAM di Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mendahulukan kepentingan negara daripada individu atau kelompok. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara.
Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila mengalami pasang surut. Pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila merupakan dasar negara tetapi dicampur dengan ideologi komunisme. Pada masa pemerintahan Soeharto, Pancasila merupakan asas tunggal bagi semua orpol dan ormas sesuai dengan kedudukannya. Melalui TAP MPR nomor 11 tahun 1978 tentang permasyarakatan. Pada era reformasi, timbul kesadaran dengan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Faktor eksternal. A. Peraturan ideologis antar Amerika dan Uni Soviet pada tahun 1945 sampai 1990. B. Menguatkan isu kebudayaan global. Dan yang terakhir, meningkatkan kebutuhan dunia. Faktor internal. Pertama, pergantian rezim yang berkuasa dan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Yang keempat, esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, dinamis, realistis. Nilai-nilai dasar Pancasila bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealitas. Pancasila mengandung tujuan yang ingin dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme untuk mencapai cita-cita negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka menjadi kekuatan yang dapat merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikirannya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran konkret Pancasila sebagai ideologi. Ideologi negara sebagai panutan warga negara. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kesimpulan, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memiliki dimensi realistis, idealitis, dan fleksibilitas yang memuat cita-cita dan tujuan negara, sehingga ancaman korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan terorisme dapat dicegah. Sekian dari saya dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.